Salam, selamat sore, selamat kita berjumpa dalam kebersamaan melalui ibadah evangelisasi pada saat ini. Kita akan melaksanakan ibadah evangelisasi Kamis 12 Agustus 2021. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan, marilah kita teduh di hadapan Allah. Kita bawa kehidupan kita bawa penyembahan kita. Untuk itu jemaat dijemput berdiri. Memulaikan ibadah ini kita menyanyikan pujian Ku Kagum Hormat. Sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Evangelisasi pada saat ini jadi di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Damai dan sejahtera Allah adalah dalam kamu sekalian. Menyanyi bersama malaikat di sorga. Di sorga nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan nama-Mu. Yesus, aku memuji-Mu. Tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadirat-Mu. Rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu. Yesus, aku menyembah-Mu. Hosana, Hosana, aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Jemaat disilakan duduk.
dalam ibadah kita pada saat ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu menyadari kita sebagai manusia yang penuh dengan kekurangan dan keterbatasan. Kita meminta pertolongan dari Tuhan. Kita sampaikan itu melalui doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah Sang Pencipta langit dan bumi, Pencipta manusia dan pemelihara akan kehidupan kami. Kami bersyukur karena Engkau boleh bersama-sama dengan kami dalam kami meniti hari hidup yang ada, sehingga kami boleh ada sampai dengan hari yang ke-12 di bulan ke-8 tahun 2021. Kami boleh mengisi kehidupan ini dan kami akan dikuatkan, diteguhkan dengan firman-Mu. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu. Kami siap untuk membaca, merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam ibadah evangelisasi saat ini, mari bersama kita membuka bahagian Alkitab dari Perjanjian Lama, Kitab Yoel pasalnya yang kedua. Hendak kita baca ayat 25 sampai 27. Kitab Yoel pasalnya yang kedua, mulai ayat 25 sampai ayat 27. Firman Tuhan saya bacakan demikian. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap dan belalang pengerik. Tentaraku yang besar yang kukirim di antara kamu. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara bangsa Israel. Dan bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu dan tidak ada yang lain. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan, dan Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, melaksanakan dan memelihara firman itu dalam kehidupannya. Selamat sore dan salam. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kita menjalani kehidupan sampai dengan saat ini. Kita masih melaksanakan persekutuan-persekutuan ibadah. Belum dapat berjumpa satu dengan yang lain sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Karena kita dibatasi oleh aturan. Dan aturan itu ada karena adanya wabah virus corona. Tapi Bapak, Ibu, saudara-saudara, kiranya kita tidak berkecil hati. Sebagaimana firman Tuhan saat ini dan tema yang saya persiapkan berkata, pemulihan segala sesuatu. Bapak, Ibu, tentunya kita akan bertanya dengan kata pemulihan. Kalau di dalam Perjanjian Lama, pemulihan itu berasal dari kata shalom, yang artinya adalah mengembalikan yang tercuri atau membentuk kembali. Dan di dalam Perjanjian Baru, pemulihan juga mempunyai arti membentuk kembali seperti awal atau seperti semula atau yang seharusnya. Untuk itu, kata pemulihan di sini dapat diartikan
Pengembalian ke posisi semula dengan memperbaharui atau mengembalikan sesuatu yang sudah diambil atau hilang. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita saat ini sedang dipulihkan, sedang dikembalikan posisi kita atau perasaan kita atau rasa gundah gulana kita ketika hampir 2 tahun kita berada di tengah-tengah keberadaan pandemi COVID-19. Perasaan yang hancur dipulihkan, dibawa kembali untuk tetap kuat dan tegar. Kegelisahan kita dibawa untuk dihilangkan dari segala kegelisahan yang ada. Nah, itu juga yang diuraikan di dalam pembacaan firman yang tertulis di dalam Kitab Yoel pasal 2 ayat 25 sampai 27 bacaan kita tadi, yang merupakan bahagian langkah-langkah pemulihan. Nah, apa sesungguhnya langkah-langkah pemulihan itu? Saya hendak menyampaikan satu poin yang berkata pertobatan yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Jika Bapak, Ibu, saudara-saudara menyatakan dan dapat membawa, merenungkan, melaksanakan langkah pemulihan ini, itulah membawa pertobatan yang sungguh di hadapan Tuhan. Dan itu dikembalikan pada masing-masing pribadi. Untuk masing-masing pribadi introspeksi diri. Sebagai anak-anak, sebagai bapak-bapak, sebagai ibu-ibu yang adalah orang tua. Bahkan dimanapun kita ditempatkan dalam tugas tanggung jawab. Bahkan di mana kita melaksanakan pekerjaan dan usaha. Kita diarahkan sebagaimana dalam sebuah tema yang berkata pemulihan segala sesuatu. Dan kita akan menjalankan langkah pemulihan itu. Itulah sebuah pertobatan yang sungguh-sungguh di hadapan Allah. Jika ini dapat kita lakukan, jika ini dapat kita laksanakan, kita akan mendapatkan berkat yang dari Allah. Sebagaimana diuraikan dalam bacaan firman Yoel pasal 2 ayat yang ke-25, mata pencaharian kita akan diberkati. Dikatakan, aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dihabis makan oleh belalang pindahan dan seterusnya. Ini sebuah pertanda bahwa berkat Allah ketika Allah menyatakan pemulihan, asalkan kita mau bertobat sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, mata pencaharian kita akan diberkati. Yang kedua, sebagaimana diuraikan pada ayat yang ke-26 bacaan ini, bahwa kita akan menikmati berkat Tuhan. Berkat Tuhan bukan hanya dalam bentuk materi Bapak Ibu, tetapi lewat kekuatan, kesehatan, dan keselamatan akan dapat kita nikmati. Itu adalah wujud berkat Tuhan. Dan yang ketiga, pada ayat 27 bacaan kita saat ini, kita pun akan mengenal Allah dan tidak akan dipermalukan. Kita akan mengenal bagaimana kasih karunia Allah yang itu kita akan lihat berlaku. Dan mari kita undang agar kiranya Roh Kudus Tuhan akan ada di tengah-tengah kehidupan kita. Akan memulihkan kita dari segala masalah, dari segala persoalan, termasuk pandemi COVID-19 yang tidak lagi menjadi rahasia, tetapi itu telah mendunia kita lihat. Asalkan langkah pemulihan dapat kita nyatakan, yaitu pertobatan yang sungguh di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati sekarang dan selamanya. Amin.
Setelahnya kita dituntun dengan kebenaran firman Tuhan, kita diarahkan dengan kebenaran firman Tuhan. Marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan sambil mengingat kata Alkitab. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kami, supaya kami senantiasa berkecukupan dalam segala hal dan segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Sambil memberi persembahan, menyanyikan Kidung Jemaat 337 mulai bait pertama. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah bagi mereka bermandi cahaya surya nan cerah, di tingkat hijau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang. Indah jelita, damai dan teduh, bersada kita jaya dan teduh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah bersama kita hendak berbicara dengan Tuhan dan kita berdoa. Allah Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih karena kami masih diberi waktu dan kesempatan dalam sebuah penyembahan melalui ibadah ini. Kami sudah memuji-muji nama-Mu, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Berkati kebenaran firman-Mu yang datang mengingatkan kami kembali dan akan dapat memberi penguatan, nasihat untuk kami lakukan yang terbaik dalam hidup ini. Seluruh kehidupan jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, bahkan dalam setiap tugas tanggung jawab pekerjaan yang ada, mari Tuhan Engkau berkati. Kehidupan dalam tumbuh kembang anak-anak kami, bahkan perjuangan di bangku pendidikan dengan situasi pandemi, tidak lagi dapat menerima pembelajaran secara tatap muka, tetapi dengan cara yang diberikan oleh para dewan guru. Engkau tetap berkati. Bahkan mungkin ada anak-anak kami, saudara-saudara kami yang sementara berjuang mencari pekerjaan ketika tuntutan kehidupan ekonomi saat pandemi ini yang sangat menantang. Tuhan, beri petunjuk, bahkan ketika berbagai upaya untuk mendapatkan pekerjaan dan penghasilan, itu tidak akan sia-sia
tetapi Tuhan akan dapat menolong, menyediakan dan memberikan semuanya. Yang dalam keadaan sakit, dengan berbagai keberadaan sakit, secara khusus yang terpapar dengan COVID-19, yang sementara dirawat di rumah-rumah sakit, bahkan di rumah masing-masing, Tuhan jamah mereka, sembuhkan mereka, dan kami pun berpengharapan Bapa, pemulihan di negeri kami yang tercinta ini, di Sulawesi Tengah, secara khusus di kota Palu akan terjadi. Kehidupan kami akan kembali semula. Ketika terjadi pemulihan, kami akan dapat leluasa bekerja, berusaha, mencari nafkah kehidupan. Dalam pekerjaan, dalam aktivitas, dalam pelayanan kami percaya Tuhan, Engkau dengar doa kami. Bahkan yang saat ini sedang berada di dalam situasi dan suasana kedukaan, hiburkan, kuatkan mereka. Berbagai persoalan pergumulan hidup, Tuhan tetap beri petunjuk dan jalan keluar. Setiap perencanaan hidup dari masing-masing pribadi dan keluarga jemaat Tuhan, mari Tuhan Engkau dahului dan berkati. Bahkan berkati pelayanan kami yang berjalan selama sepekan ini. Walaupun dengan situasi pandemi, tetapi kami terus Engkau akan pakai untuk memberi diri dalam pelayanan, kekuatan, kesehatan. Para hamba-hamba Tuhan tidak terkecuali, semua pelayan dan hamba-Mu akan terjaga, terlindungi. Tuhan, terimalah ucapan syukur yang telah kami beri melalui persembahan. Akan menjadi sebuah kekayaan rohani dalam menunjang pelayanan yang ada. Bahkan jemaat Tuhan yang memberi tidak akan berkekurangan, tetapi semua pribadi dan keluarga akan diberkati. Ini doa permohonan kami dan ucapan syukur kami ya Tuhan. Kami sampaikan dengan tidak memaksakan kehendak kami, tapi kami percaya kehendak Tuhan baik adanya berlaku dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Amin. Untuk menutup persekutuan ibadah saat ini, mari kita berdiri dengan melakukan pujian tangan Tuhan yang merendah. Kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya.
Kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Terima kasih, dengan demikian ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap semangat dan kasih Tuhan menjadi milik kita. Selamat sore. Virus corona telah menyebar di berbagai negara dan menimbulkan kekhawatiran banyak orang. Hingga saat ini, saudara, memang belum vaksin. Nah, yang perlu kita tahu, penyebaran virus corona ini adalah karena partikel virus yang mengenai mata, hidung, dan juga mulut. Lalu, apa yang bisa kita lakukan ya? Yang pertama, jangan menyentuh wajah atau mengucek mata. Tanpa kita sadari, seringkali kita menimbun kotoran di tangan kita. Sakit. Wajib gunakan masker untuk mencegah penyebaran virus corona. Jangan gunakan masker lebih dari 1 hari, karena masker ini dapat menimbun bakteri-bakteri dan dapat berkembang biak. Lalu, gunakan masker yang sesuai dengan standar rumah sakit. Next, menjaga jarak dengan mereka yang sakit. Jarak yang dianjurkan yaitu 0,5 sampai 2 meter untuk tetap aman dari jangkauan partikel virus. Selanjutnya, waspada di tempat keramaian dan pada saat menggunakan barang bersama, karena partikel virus dapat menempel pada benda tersebut. Contohnya, seperti saat menekan tombol lift, menyentuh gagang pintu, dan pegangan tangga. Yang kelima, jangan lupa untuk mencuci tangan secara menyeluruh hingga siku selama 20 detik atau sesuai dengan standar yang ada. Yang keenam, hindari berjabat tangan dan bisa menggantinya dengan melambaikan tangan atau salam namaste. Yang tidak kalah pentingnya adalah menjaga kesehatan dengan makan makanan yang bergizi, olahraga yang teratur, istirahat yang cukup, dan juga minum vitamin. Itu tadi hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah penyebaran virus corona. Yuk kita mulai dari sekarang.